nggak sih? Karena kan yang kita tahu kalau misalnya permintaan maaf kayak gitu kita pun harus dapat suratnya. Kalau Dennis kenapa nggak langsung dilaporin dia? Dia langsung laporin nggak disomasi dulu. Dennis langsung disomasi katanya? Langsung diteleponin. Tapi di Sumatera kan? Iya. Katanya dengar hari ini Dennis mau somasi juga. Dennis yang mau somasi. Sekarang Dennis itu lagi ada di Komnas Perempuan. Iya betul. Iya. Dan nanti hari ini mau somasi juga dia katanya. Ya, saya juga mengangkat bukan isu ya, tapi memang diduga bapak itu melakukan pelecehan seksual secara verbal dan itu bisa dilihat ada video-videonya banyak. Ada Star Pro biasanya. Aku ngelihat dari situ, maksudnya itu sih kalau gue sebagai seorang wanita sangat malu lah. Ini kan yang berbicara adalah orang yang berpendidikan tinggi dan Orang berpendidikan rendah juga nggak pantas ngomong gini. iya memang benar. Tapi kan lebih disayangkan lagi sekolahnya tinggi-tinggi tapi bisa berbicara seperti itu gitu loh. Terus apalagi title-nya dengan title sebagai pengacara itu dia berbicara mengenai badan wanita yang tidak sepantasnya dia omongin. Terus ngomong masalah, coba deh lihat deh videonya sendiri tuh, gue tuh Jijik sih gue, terus terang jijik. Nyes gitu loh maksudnya. Gue sama abang ini gue nggak pernah ada dendam, nggak pernah ada benci. Tapi kalau untuk lihat video ini, kalau mau ditanya buat bener jijik. Sampai itu yang dapet tuh anakku. Sampai bilang, "Ma, kok bisa ngomong kayak begini ya?" Iya. Aku nonton, astagfirullahaladzim, ini sih nggak. Iya. Wah, itu udah nggak bener banget. Makanya aku bilang sama Dennis, dan ini harus kita harus ngomong ke Komnas Perempuan, terus habis itu kita harus bikin laporan. Dan Cinta aja juga sampai berkomentar soal ini di Twitter pertama kali tuh. Nah, Tidak, kenapa? Tapi Cinta punya pemikiran sendiri karena apa ya? Karena gue selalu mengajarkan anak-anak gue untuk tidak berkata seperti itu, walaupun itu di tempat tongkrongan. Walaupun itu lo bercanda-bercanda, lo jangan sampai ngelecehin wanita. Mas sempat menyayangkan nggak sih? Iya. Maksudnya dari hal berawal dari podcast akhirnya semuanya berujung jadi kasus gitu, sempat menyayangkan nggak? Kalau gue intinya gini, gue orangnya nggak mau memprovokasi. Di podcast gue kan gue ngomong dengar cerita orang tentang ceritanya, yang gue selalu tanya ini bisa lo bertanggung jawabkan nggak kebenarannya? ada buktinya nggak? Ya mereka, Iya. kenapa? Oh ya udah, hati-hati turun deh. Iya. Kakak, adik hati-hati ya. Abang. Udah. Ya jadi intinya adalah apa ya? Tadi gue ngomong apa tadi? Menyayangkan. Menyayangkan. Mempertanggungjawabkan Oh kebenaran. iya, jadi gue tuh ibaratnya kalau misalnya menurut abang itu ada yang tidak benar, ayo gue undang datang ke podcast gue, datang aja. Ayo, gitu kan. Ibaratnya kan semua orang punya hak jawab. Gue undang buat mengklarifikasi. Ayo. Kalau menurut dia ada yang tidak benar dari ucapan orang-orang yang ada di podcast gue mungkin gitu. Oke. Mas, satu lagi mungkin yang Iya. Dennis kan membeberkan semuanya nih dari sebelumnya si Rahman sendiri dari pertama dilantik dan ngaku pengacara EBG itu gimana Mas? Kalau gue sih cuma begini doang. Setahu gue, nih gue bacain ya. Bahwa ibaratnya kalau seorang anggota polisi aktif bila dia memiliki masalah hukum, kuasa hukumnya yang nunjuk harus divisi hukum dari Mabes Polri atau Polda setempat. Itu harus. Nah pertanyaannya, kalau emang abang itu bilang dia penguasa kuasa hukum Pak BG, tunjukkan aja surat kuasa dari Mabes ada nggak dengan lambang Polri atau Polda. Itu aja gampang, simpel kan. Dan ibaratnya kan Pak Riki Sitohang itu memegang surat kuasa yang ditunjuk dari polisi untuk menangani kasus Pak BG. Nah, dia memilih. Nah, mungkin nggak ada surat kuasa 2 biji. Iya kan? Dan di situ kan ada 27 nama pengacara. Dan di dalam 27 nama pengacara itu tidak ada bilang. Nih, pasal Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita lihat pasal 5 ya. Ini ada di undang-undangnya ya. Pasal 5. Ya. Bantuan hukum menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Hukum Polri atau Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Bagian Bantuan Nasihat Hukum Divisi Hukum Polri. Terus pelaksanaan bantuan hukum sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh anggota Polri, ya kan? Atau pegawai negeri sipil yang bertindak sebagai penasihat hukum, kuasa hukum berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang. Jadi surat kuasa harus dari
polisi. Terus kalau kita lihat pasal 13, gue mau orangnya detail. Pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi, nah ini pidana ya. Dalam perkara pidana meliputi mendampingi tersangka terdakwa semua tingkat pemeriksaan, membuat eksepsi tanggapan, pledoi, duplik, mengajukan permohonan penahanan. Jadi semua yang ngelakuin ini adalah tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh polisian. Nah ini kan kasus Pak BG waktu itu kan pra peradilan. Ada lagi pasal 14, pemberian bantuan hukum dalam perkara pra peradilan meliputi. Tuh, semuanya ada. Nah itu harus kuasa hukum yang ditunjuk oleh Badan hukum. polisi. Ada Simpel suratnya, kan? ya. Simpel nggak? Apa yang diomongin Pak Riki itu kan bener sesimpel itu. Ini suratnya. Ini Iya, suratnya, dan satu, ini ada nama-namanya, anggota, ada kan iya, dia gitu aja. anggota polisi aktif kalau ada kasus hukum yang nanganin harus yang ditunjuk oleh divisi hukum polisi. Polisi. Udah itu simpel. Nah, oh iya, terakhir nih mungkin kalau misalkan kan katanya tuh pihak sana mau mengembalikan uangnya gitu ke korban. Iya. Nah, kalau Uya sendiri menanggapinya seperti apa? Nggak tahu ya, gue kan dulu dari dulu udah bilang bahwa gue nggak mau ribut-ribut asal dulu dari dulu lu balikin duit gue. Tapi kan terakhir gue dia bentak-bentak, gue diancam, gue mau dilaporin. Ya udah, akhirnya kan gue laporin. Untuk mediasi mungkin di luar itu ada ke arah Iya, sana kalau ada komunikasi. kalau mediasi kan karena udah di masalah ini udah kasus hukum, harusnya mediasi kan yang melakukan siapa? Pengacaranya juga dong. Pengacaranya nggak ngomongin gue tapi sekarang soal MZ, bener nggak sih? Malah dia ngomongin Dennis untuk katanya mau ketemu gue. Kenapa ngomongin Dennis? Padahal kan katanya ada nomor telepon Mas Uya, Iya. macam silakan telepon. Iya, tapi ini udah kasus hukum yang ngomongin harusnya pengacaranya. Nah, pengacaranya kemana nih? Ya kan? Sibuk ya. Oh iya, iya. Oke. Kasus. Nggak boleh Sabar Bun. Iya. Oke. Thank you, Oke, terima kasih.